حبيبي لا حولي ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lil baitil kiram wa ila hadrati talibul kitab fathul qaribul mujib wa ustadina wa ustadatina wa muallimina al ma'had al huda al ilahiyah syaulillahi lamul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para santri Yayasan Al-Huda Muga Mulya di mana berada, mudah-mudahan kita masih tetap dalam lindungan Allah. Kita masih diberikan kesehatan, hidayah oleh Allah, sehingga kita dapat hadir ataupun kita masih bisa membahas masalah-masalah yang kaitannya dengan ilmu fikih. Mungkin anak-anak saya yang juga ada di SMA 14 Tanjung Jabung Barat yang ingin ikut ngaji, ini rutin setiap malam Kamis setelah maghrib. Itu bisa lihat di YouTube. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu pengetahuan terhadap masalah-masalah kaitannya dengan fikih. Ini adalah pertemuan yang kelima di COVID-19 ini ataupun di musim corona ini, sehingga semua pengajian, proses belajar mengajar untuk di yayasan tercinta kita ini menggunakan model jaring, dalam jaringan, sehingga kita belum bisa dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka. Sekarang kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan kullu mani'in kharaja minas sabilaini najasun, masih berkaitan dengan bersesuci atau toharoh. Faslun utawi iki iku fasal suwiji ngibarate fasal. Wa kullu ma ingin kharaja minas sabilaini najasun. Setiap sesuatu apa saja yang bentuknya ini cair keluar dari jalan dua bagi manusia ini, kubul ataupun dubur, alat depan atau alat belakang, itu yang dikeluarkan ini najis. Ilal mani, angin mani atau sperma. Jadi segala sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur, alat kelamin depan atau alat kelamin belakang ataupun alat belakang, ini semuanya najis yang bentuknya itu cair. Loh Pak, bagaimana Pak kalau misalnya yang keluar itu batu, tapi juga dari situ batunya itu tidak najis, tetapi dia dihukumi mutanajis. Mutanajis maksudnya itu apa? Maksudnya itu adalah karena dia itu keluarnya dari tempat yang najis, makanya batu itu jadi terkena najis. Makanya ini disebut mutanajis, jadi kena najis. Sehingga apabila dibasuh batu itu dengan sempurna, akhirnya bisa juga batunya nanti suci. Nah, tapi kalau itu memang bentuknya itu cair, ya tidak bisa dibasuh, malah jadi hilang. Tetap aja itu yang cair itu. Misalnya kencing, kotoran dari belakang, nah itu tidak bisa dibasuh. Misalnya ada orang mengeluarkan dari belakang itu bentuknya ini emas ungkulan atau koin duit. Waktu dia makan itu tertelan. Nah,
akhirnya keluar, itu mutanajis. Karena apa? Dia dicampuri dengan najis sehingga bisa disucikan. Setelah sempurna, koinnya itu pun juga tidak najis. Karena apa? Ini tidak bisa dicerna. Kalau yang bisa dicerna itu makanan ini semuanya najis. Jagung keluar dari belakang masih utuh, ini bisa dicerna? Tidak bisa. Nah, itu najis sebenarnya. Nah, sekarang ini ada lagi, misalnya kalian dapat buah durian atau buah kelapa. Buah kelapa ini dari kotorannya gajah. Memang kalau gajah itu makan, itu bukannya dihancurkan, tetapi ditelan gitu aja, dicampur dengan, dibalur dengan rumput, kemudian ditelan gitu aja. Nah, ketika kelapa itu dikeluarkan sama batok-batoknya itu, ini bagaimana ini? Bisa tidak ini dihukumi dengan suci gitu? Nah, ini lihat, kalau kelapa itu biasanya kalau mau makan itu kelapanya kan harus dikupas, tapi kalau masih ada tempurungnya, nah mungkin ini yang susah untuk dicerna kan gitu. Mungkin bisa. Durian masih ada kulitnya. Kalau duriannya yang ya tidak bisa. Ini karena apa? Bentuknya ini tidak keras, tapi mani ini. Ilal mani, angin mani. Sperma itu cair. Makanya sesuatu yang dikeluarkan oleh pihak laki-laki itu, ini ada 4 macam dari alat kelaminnya itu. Ada mani, ada madhi, ada wazi, ada air kencing, semuanya itu. Nah, nanti bisa dilihat yang mana yang tidak najis, yaitu maninya itu. Tapi dia tidak najis, tapi apabila mengeluarkan itu, orangnya dituntut untuk mandi hadas besar. Kalau mani itu najis, nanti manusia pun jadi najis. Karena apa? Proses terbuatnya itu dari situ. Nah, kemudian bagaimana ini kalau sudah kharaja minas sabilaini? Wal ghuslu jami ahwali wal aurasi abwali wal auras, gitu ya. Wal ghuslu utawi mbasuh jamingil abwali sekabehane pira-pira uyuh, wal aurasi lan telek kotoran tai gitu, iku wajib. Jadi membasuhnya, baik itu yang bentuknya ini air, yaitu kencing, wal auros ini kotoran, itu wajib basuhnya ini, karena itu dianggap najis kan gitu. Nah, najisnya nanti ada najis mutawas, ada najis muhof, bahfah. Nanti ada pengecualian lagi, la baula sobi. Wa ghuslu jamil abwali utawi masuh sekabehane pira-pira uyuh, wal aurasilan tai utawa telek utawa kotoran, iku wajib. Nah, misalnya kotorannya ini keluar dari binatang yang halal, dagingnya itu dimakan, ini tetap aja. Kalau itu namanya kotoran, ya tetap aja najis kan gitu. Misalnya uyuh kambing, uyuhnya ya tetap najis. Terus teletongnya sapi itu ya tetap najis. Terus apa nenek itu? Kambing, cemendilnya itu ya tetap najis. Ayam, walaupun dagingnya itu bisa dimakan, tetap najis. Kudu dibasuh. Nah, basuhnya kalau najis mutawasito ini harus bau, warnanya, kemudian rasanya ini sampai bersih. Makanya di sini ada hukum najis itu ada ainiyah, ada hukmiyah.
Apa itu ainiyah? Bisa dilihat oleh mata. Najis itu bisa dilihat oleh mata. Makanya ini disebut ainiyah. Contohnya misalnya ada telek. Ketika kita itu mau masuk ke masjid, di situ ada kotoran-kotoran kambing yang lewat di situ, kotoran ayam misalnya. Ini bisa dilihat anunya itu, najisnya. Makanya ini najisnya najis ainiyah. Ketika kita sujud di tempat sajadah kita itu atau di bagian kita, ini ada bau itu kita mengenalinya. Loh, kok mambu uyuh kucing misalnya. Makanya adik-adik santri itu ini hati-hati, kadang-kadang itu kan kita basing aja meletakkan pakaian-pakaian itu. Apalagi ada kucing yang apa namanya itu? Kucing bandot. Kucing lanang ataupun kucing jantan itu, wah ini seenaknya itu biasanya itu parfumnya ini loh, tidak ada bentuk najisnya itu, tidak terlihat oleh kita itu. Nah itu kan, tapi baunya ini ada, kita mengenalinya itu baunya itu. Wah ini uyuh kucing nih. Kenapa? Saya juga pernah itu mau berangkat ke sekolah malam itu pakaian saya setrika, saya gantung agak rendah. Sekali mau berangkat ke sekolah mau dipakai seragam itu, loh kok ini ada bau yang tidak enak itu. Nah ini kucing ya ini makanya itu kucing lanang itu biasanya wah hebat itu. Lewat ada gorden, lewat ada apa saja itu, dah pintu ada itu kencing. Makanya hati-hati santri jangan sembarangan kayak kucing lanang aja itu. Nah ini najisnya karena tidak terlihat makanya disebut dengan hukmiyah, secara hukumnya itu. Nah ini namanya najis hukmiyah, secara hukumnya ya harus dibasuh. Makanya basuh yang kayak gitu ini kadang-kadang agak susah kan gitu anunya itu ya. Masalahnya apa? Wah baunya ini loh jangan. Ya adik-adik kadang-kadang itu kalau kencing ini kalau berdiri apalagi kencingnya itu mengarah ke tempat benda yang keras, biasanya itu mantul ke badan kita atau enggak kan gitu. Kalau mantul ke badan kita, wow ini kok ada bau-bau yang kayak ini misalnya, kita mengenali baunya ini kencing misalnya, wah ini tapi tidak terlihat najisnya, makanya ini disebut dengan hukmiyah, secara hukum. Nah itu ya, jadi ini berkaitan dengan kencing, kaitan dengan kotoran. Nah, misalnya apa? Celana sudah agak lama dipakai terus celana dalam itu. Tuh, setelah kita cium, baunya kok bau pesing. Nah mungkin ada kotoran kencing kita itu yang nempel di situ, tapi kelihatannya tidak ada. Nah ini hukmiyah. Kalau ainiyah itu terlihat gitu. Nah ini tadi kaitannya dengan wajibun itu, membasuhnya kedua kotoran ini adalah wajib. Illal baulas sobiyi, angin uyuwe bocah lanang cilik. Alladzi sobi lam yakul kang durung mangan sapa alladzi at'ama ing panganan. Jadi kencingnya anak bayi laki-laki itu najisnya disebut najis mukhafafah, ringan. Tapi kalau anak kecil, bayi kecil tapi perempuan ataupun banci, wah ini tetap najisnya mutawasitah. Najis itu alatnya yang mengeluarkannya itu beda aja, nanti beda juga najisnya namanya. Nah ada yang mutawasitah, ada yang mukhafafah. Ini untuk anak laki-laki yang masih bayi, yang belum makan selain makanan yang menguatkan misalnya. Tapi sekarang ini bayi baru lahir aja sudah dikasih roti.
Baru lahir udah dikasih roti, najisnya bukan mukhafafah tapi sudah mutawassito. Baru lahir sudah dicomkan sun, ya tetap mutawassito. Ini yang menguatkan, makanan yang bisa memberikan kekuatan. Ada para pendapat ataupun ulama yang mengatakan ini belum makan selain ASI. Nah, tapi sekarang ini ada juga yang sudah 1 tahun itu minumannya cuma ASInya ibunya saja. Ini bagaimana nanti anunya? Makanya ini perlu dikaji lagi kan gitu. Ini ya. Fa innahu mongko setuhune baula sobi lam yakul at-ta'am iku yadhuru bisa den suceni apa baul itu tadi biro stil maik lawan den ilekne banyu utawa den siprati banyu ngalehi ing atase baul. Jadi membasuhnya najis mukhafafah ini cukup kita alirkan air ataupun cukup kita siprati gitu aja. Tapi kalau mutawassito harus bau, rasa, warna itu sampai hilang. Nah, tapi kalau misalnya ini yang kaitannya dengan hukmiyah ini ya, ini ada yang kadang-kadang najis itu kan susah ini anunya itu baunya itu terlalu melekat, terlalu lincung itu terlalu melekat, sampai warnanya pun juga sudah tidak ada itu baunya masih. Nah ini ada ulama yang mengatakan itu tidak masalah lagi. Karena sudah kita bersihkan, mesti kerok papannya itu, lantai itu dikerok. Nah, tapi kadang-kadang banyak ibu-ibu ataupun para santri yang nanti santri putri dia, ini menghilangkan najis mutawassito dianggap kayak najis mukhafafah. Apalagi kedepannya nanti kan banyak sekarang ini orang sudah bangun pakai keramik. Nah, kalau pakai tikar, pakai papan itu gampang dihilangkan. Masalahnya apa? Papannya itu berlubang, tikarnya itu dibuka itu udah berlubang. Nah, tapi kalau pakai keramik, nah cari dulu bahan-bahan yang bisa meresap air, misalnya anduk, tempelkan dulu di situ. Habis kotorannya ini baru didatangkan air yang suci, kemudian disiram. Nah ini disiram, kemudian dibersihkan lagi oleh anduk. Nah bersihkan lagi pakai air lagi, barulah nanti bersihkan lagi oleh anduk sehingga apa? Hilang najis mutawassitonya. Ini kadang-kadang kencing anak kecil itu udah cukup dilap dengan anduk gitu aja sekali, padahal tidak disiram. Oh ini masih tetap najisnya berada di situ ataupun bisa dilihat di situ. Jadi kalau kering menjadi najis. Nah orang yang lewat situ mau sholat, inilah yang jadi masalah. Makanya nanti santri putri ketika kita itu sudah berkeluarga, punya anak, jangan dicampur pakaian-pakaiannya anaknya itu dengan pakaian-pakaian bapaknya atau ibunya, apalagi pakaian-pakaian yang mau digunakan sholat. Karena ada kita itu yang masih kecil itu kan apa? Nah, kencingnya itu udah tidak bisa diatur lagi, masalahnya ya namanya anak kecil. Makanya kalau di rumah setidak-tidaknya kita punyalah tempat untuk sholat, sehingga bersih itu tempatnya sholat itu. Punya kamar khusus untuk anaknya, punya kamar khusus untuk sholat, sehingga tidak digunakan untuk itu. Lepasan itu dikunci ataupun ditutup sehingga anaknya tidak bisa masuk di situ. Nah, ini nanti sajadahnya kucing barang kadang-kadang juga kayak gitu. Makanya ini tinggal hukmiyahnya saja, nah, tidak terlihat lagi. Ini kaitannya dengan baula sobi. Cara membersihkannya itu cukup dengan disiprati air ataupun dialirkan air, dah cukup bersih. Nah ini untuk najis apa? Mukhafafah yang ringan.
mutawasithah. Nanti ada lagi najis mughalladhah. Ini cukup sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita bersama sehingga kita dapat tambahan ilmu pengetahuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم